Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan sebagai tugas dari mata kuliah super administrasi dan supervisi pendidikan. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang administrasi pendidikan. Sekarang yang akan kita bahas yaitu tentang manajemen pendidikan. Nah, sebelum masuk ke manajemen pendidikan, alangkah lebih baiknya kita harus tahu dulu pengertian manajemen itu apa. Jadi kesimpulannya ya, setelah saya baca menurut para ahli dan sebagainya, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses mendayagunakan orang atau manusia dan sumber lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam organisasi didayagunakan sedemikian rupa, diatur, dikelola agar tujuan organisasi itu tercapai. Itulah manajemen. Nah, di sini ada 3 fokus untuk mengartikan manajemen. Yang pertama, manajemen sebagai suatu kemampuan atau keahlian yang selanjutnya menjadi cikal bakal manajemen sebagai suatu profesi. Kemudian yang kedua, manajemen sebagai proses, yaitu dengan menentukan langkah sistematis dan terpadu sebagai aktivitas manajemen. Kemudian yang ketiga, manajemen sebagai seni tercermin dari perbedaan gaya seorang dalam menggunakan atau memperdayakan orang lain untuk mencapai tujuan. Nah, itu pengertian manajemen sendiri. Kemudian sekarang masuk ke dalam manajemen pendidikan. Nah, arti manajemen sudah. Nah, sekarang arti pendidikan. Nah, pendidikan itu apa? Menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, kemudian sikap sosial, kemudian keterampilan yang diperlukan dirinya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi itu merupakan arti dari pendidikan. Nah, sistem pendidikan ini memiliki garapan dasar yang dikembangkan, yaitu diantaranya bidang garapan peserta didik, kemudian tenaga kependidikan, kemudian kurikulum, sarana prasarana, keuangan, kemitraan dengan masyarakat, bimbingan dan pelayanan khusus. Nah, sekarang kita gabungkan antara pengertian manajemen dan pendidikan. Setelah kita mengetahui arti dari manajemen dan arti dari pendidikan, maka dapat kita simpulkan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu proses untuk mendayagunakan segala sumber yang ada di dalam dunia pendidikan agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Nah, itu adalah pengertian dari manajemen pendidikan. Jadi segala yang ada di dalam dunia pendidikan, segala sumber atau orang, contoh peserta didik, kemudian tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, keuangan, kemudian kemitraan dengan masyarakat, bimbingan dan pelayanan khusus, itu didayagunakan semuanya sebaik mungkin agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Jadi itu merupakan pengertian dari manajemen pendidikan. Nah, sekarang apa sih tujuan dari manajemen pendidikan? Nah, di sini tujuan manajemen pendidikan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah produktivitas, adalah perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh dengan jumlah sumber yang dipergunakan. Kemudian kualitas, yaitu menunjukkan pada suatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan kepada orang. Kemudian efektivitas adalah ukuran keberhasilan tujuan organisasi. Jadi tujuan dari manajemen pendidikan adalah untuk meningkatkan produktivitas, untuk meningkatkan kualitas, dan juga untuk meningkatkan efektivitas. Kemudian juga ada satu lagi, yaitu untuk meningkatkan efisiensi. Jadi tujuan manajemen pendidikan ada 4: meningkatkan produktivitas, kualitas, efektivitas, dan efisiensi. Kemudian pendekatan-pendekatan manajemen, ada pendekatan empirikal, ada perilaku kelompok, kemudian sistem-sistem sosial kooperatif, sistem-sistem sosioteknikal, dan sebagainya. Nah, di sini ya langsung ke prinsip manajemen. Prinsip manajemen, Douglas merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan, yaitu yang pertama,
memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Artinya, tujuan pendidikan harus berada di atas tujuan pribadi, harus berada di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Kemudian mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Di dalam manajemen akan ada yang namanya wewenang dan tanggung jawab. Contoh di dalam dunia pendidikan, ada yang bertanggung jawab di bidang kurikulum, ada yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana, ada yang bertanggung jawab di bidang kesiswaan dan sebagainya. Maka untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka harus ada koordinasi antar sesama yang memegang wewenang dan tanggung jawab. Kemudian memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Jadi di sekolah, dalam ruang lingkup manajemen pendidikan, seseorang diberi tanggung jawab itu sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Ketika dia itu mampu atau memang ahli di bidang pelayanan dan konseling, maka dia bertanggung jawab di BK. Jadi seperti itu. Yang mampu di bidang kurikulum, maka bertanggung jawab di kurikulum. Kemudian yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan kemudian yang kelima, relativitas nilai-nilai. Jadi di sini adapun proses-proses yang ada di dalam manajemen pendidikan itu diantaranya yaitu yang pertama, merencanakan. Artinya merencanakan bagaimana proses pendidikan ke depannya. Kemudian setelah merencanakan, mengorganisasikan. Kemudian setelah itu memimpin. Kemudian ada juga mengendalikan. Jadi itu merupakan proses-proses yang ada di dalam